Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nizar Maulana dengan NIM 19105117075. Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang sudah saya teliti, yaitu klasifikasi uang palsu berdasarkan metode K-nearest neighbor atau KNN dan Local Binary Pattern atau LBP. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Apa sih latar belakang dari permasalahan ini? Nah, uang kertas ini merupakan salah satu aset terpenting bagi sebuah negara ya. Nah, sulit bagi manusia awam itu untuk membedakan uang kertas yang asli dan yang palsu. Nah, kenapa seperti itu? Karena uang tersebut memiliki banyak kesamaan karakteristik. Nah, apalagi saat ini uang kertas yang palsu ini sudah diproduksi dengan sangat baik sehingga memerlukan algoritma yang efektif untuk memprediksi secara akurat apakah uang kertas ini asli atau palsu. Nah, pada kasus ini saya menggunakan algoritma klasifikasi K-nearest neighbor dan ekstraksi ciri local binary pattern untuk memproses data-data citra uang kertas tersebut. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Berikut ini merupakan beberapa rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Yang pertama ada mengapa diperlukan sebuah sistem identifikasi mata uang. Yang kedua, apa kegunaan sebuah sistem identifikasi mata uang asli diperlukan. Yang ketiga, mengapa perlu dilakukan perbaikan kualitas citra pada sebuah gambar. Oke, selanjutnya ada batasan masalah. Nah, adapun batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat citra uji dengan file yang berformat JPEG. Kemudian yang kedua ada memiliki ukuran pixel 512 kali 512 pixel. Yang ketiga ada data akan diklasifikasikan dengan metode K-nearest neighbor atau KNN, dan yang terakhir yaitu data akan diekstraksi dengan metode ekstraksi ciri local binary pattern atau LBP. Oke, kemudian selanjutnya ada tujuan-tujuan yang ingin dituju dalam penelitian ini. Nah, yang pertama ini untuk membangun sebuah sistem identifikasi mata uang asli dan palsu dengan menggunakan metode klasifikasi K-nearest neighbor dan ekstraksi ciri local binary pattern. Yang kedua yaitu untuk membantu pekerjaan dalam melakukan identifikasi terhadap mata uang kertas. Kemudian yang ketiga itu memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin komputer yang dapat berupa foto maupun gambar bergerak atau video. Oke, selanjutnya ada landasan teori. Nah, berikut ini merupakan landasan teori yang ada pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu uang kertas. Nah, uang kertas ini merupakan suatu alat tukar yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian yang kedua ada citra. Nah, citra ini adalah gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Kemudian yang ketiga ada local binary pattern atau LBP. Nah, LBP ini adalah metode analisis tekstur yang menggunakan model statistika dan struktur. Nah, LBP ini pertama kali diperkenalkan oleh Timo Ojala. Operator LBP menggunakan perbandingan nilai keaguan dari pixel-pixel ketetanggaan. Kemudian ada K-nearest neighbor atau KNN, yaitu merupakan sebuah metode non-parametrik yang dapat digunakan untuk melaksanakan klasifikasi pada sebuah objek. Oke, selanjutnya ada penelitian yang terkait. Nah, di bagian ini digunakan oleh peneliti untuk dapat mengumpulkan berbagai macam data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dataset penelitian ini diambil oleh dokumen pribadi saya
Kemudian beberapa yang didapat dari situs di internet. Nah, ada pula beberapa penelitian yang sebelumnya telah membahas masalah terkait, yaitu penelitian oleh Sumet Shahani, Aisyah Jagyasi, dan Priya RL dengan membahas penerapan machine learning terhadap keaslian uang kertas. Nah, kasus ini menggunakan beberapa dataset, lebih tepatnya 1097 data dengan 609 uang asli dan 488 uang palsu. Nah, dataset tersebut dibagi menjadi 80% data training dan 20% untuk data uji. Setelah pengujian dilakukan dengan metode BPN, uang palsu dapat diklasifikasikan dengan sangat baik, yaitu sebesar 100% success rate. Nah, kemudian untuk model SVM memiliki success rate yang lebih rendah, yaitu 98,80%. Di selanjutnya juga ada penelitian dari Agung Rilo Pambudi, Garno, dan Purwantoro. Pada kasus tersebut, peneliti menggunakan metode pengujian deteksi watermark dengan Kenny Edge Detection. Nah, penelitian yang dibuat pada tahun 2020 ini menggunakan 21 dataset yang terbagi menjadi 7 kelas. Jadi masing-masing kelas mendapatkan 3 data. Kemudian kasus ini memiliki tingkat keberhasilan yaitu 85,71%. Dan terakhir ada juga penelitian yang disampaikan oleh Rusdi Umar, Imam Riyadi, dan Miladiah yang membahas masalah ini dengan judul Sistem Identifikasi Keaslian Uang Kertas Rupiah menggunakan metode K-means clustering pada tahun 2018. Nah, pada penelitian ini disampaikan bahwa menggunakan metode K-means clustering ini mendapatkan hasil yang paling tinggi sekitar 96,67%. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Apa saja tahapan-tahapan dari penelitian yang telah saya lakukan? Yaitu yang pertama, saya memulai dengan identifikasi masalah, kemudian kita melakukan studi literatur. Nah, studi literatur ini kita mengambil ekstraksi ciri, LBP, dan metode klasifikasi Nearest Neighbor atau KNN ini, dan memasukkan 90 data yang mana 45 data uang asli dan 45 data uang palsu. Kemudian kita mengakuisisi data, setelah itu kita memproses datanya, kita praproses dengan melakukan resize dan untuk agar semuanya itu sama tuh orientasinya. Kemudian kita melakukan ekstraksi ciri dengan menggunakan LBP tersebut. Setelah itu melakukan klasifikasi dengan KNN, kemudian melakukan evaluasi model, dan terakhir melakukan dokumentasi. Oke. Nah, data citra. Oke. Selanjutnya ada akuisisi data. Nah, data citra merupakan mata uang kertas rupiah sebanyak, akuisisi data. Data citra pada kasus ini berupa mata uang kertas rupiah sebanyak 90 data yang telah saya sebutkan tadi, dari dua kelas yang berbeda, yaitu 90 data dibagi menjadi dua, yaitu 45 uang kertas bernilai 100.000 yang dianggap asli, dan sisanya merupakan uang kertas bernilai 50.000 yang dianggap palsu. Nah, setiap data citra memiliki latar berwarna putih juga. Oke. Selanjutnya kita memasuki tahapan praproses data. Nah, tahapan praproses ini bertujuan untuk mendapatkan ciri dari uang kertas. Nah, yang tahapan ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan terhadap RGB ke LBP. Nah, tahapan praproses ini dilakukan dengan resize dan segmentasi background menggunakan Photoshop. Kemudian proses resize citra ini akan mengubah ukuran awal yang bermacam-macam seperti itu
menjadi citra yang sama berukuran 512 kali 512 piksel. Nah, tahapan selanjutnya akan dilakukan ekstraksi ciri dengan menggunakan metode LBP. Proses ini dilakukan untuk mengeluarkan nilai citra LBP. Hasil dari proses ini nantinya akan dipakai untuk klasifikasi pada tahapan selanjutnya, yaitu menggunakan metode klasifikasi KNN. Nah, kemudian pada hasil klasifikasi dapat dilihat di sini bahwa 90 data training terdiri dari 45 uang 100.000 dan 45 data citra uang 50.000 dites untuk 2 kali percobaan. Yang pertama hanya memakai 20 data dan yang kedua menggunakan 90 data. Nah, berikut merupakan perbedaan akurasi 5-fold cross validation untuk hasil klasifikasi KNN. Dan dari 20 data di sini dapat kita lihat akurasi K5 itu 40%, K4-nya 65%, K3 90%, dan K2 80%. Nah, sedangkan untuk 90 data ini akurasi K5 90%, akurasi K4 90%, akurasi K3 100%, dan akurasi K2 100% juga. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Ini saya sudah membuat program yang untuk 20 data dan ini untuk yang 90 data. Kita bisa langsung sambil di start aja. Nah, yang ini pertama kan kita melakukan import, semuanya import. Kemudian ini kita melakukan pembacaan data dan menjadikannya LBP ya, call binary pattern. Ini untuk yang 100.000 dan ini untuk yang 50.000. Oke. Setelah itu kita bisa mendapatkan histogram dari untuk kelas yang 100.000 dan kita juga bisa mendapatkan histogram untuk yang kelas 50.000. Nah, ini untuk yang ini untuk yang 100.000 ya. Data 1 kelas 1, data 2 kelas 2, data 3 kelas 1, sampai data 10 kelas 1. Kemudian yang ini untuk 50.000 yang ini data 1 kelas 2, data 2 kelas 2, dan demikian sampai data 10 kelas 2. Nah, kemudian kita mengubah vektor diubah menjadi matriks, kemudian ditranspos. Ini untuk yang nilai 100.000 dan ini yang untuk 50.000. Nah, kemudian ini kita melakukan cross validation score seperti ini hingga sampai ini untuk melakukan show pada histogramnya. Dan kita melakukan print untuk tes hasil cross validation ya. Nah, ini untuk percobaan K-nya 5. Kita lihat di sini ya. K5 itu 40%, K4 65%, K3 90%, dan K2 80%. Dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke. Selanjutnya untuk yang datanya 90. Ini caranya juga hampir sama ya. Kita melakukan import, kemudian yang data kelas yang 100.000 kita lakukan proses menggunakan LBP. Ini 90 data, tidak terlalu banyak. Kemudian ini juga yang 50.000 proses dengan LBP. Oke. Selanjutnya ini ada mendapatkan histogram dari LBP untuk kelas yang 100.000 tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini data 1 kelas 1, data 2 kelas 2, data 3 kelas 1, data 4 kelas 1, dan sebagainya sampai data 10 kelas 1. Dan ini untuk yang mendapatkan histogram untuk yang kelas 50.000. Nah, ini kita bisa lihat ya. Data 1 kelas 2, data 2 kelas 2, data 3 kelas 2, sampai data 10 kelas 2. Nah, kemudian
cara yang sama kita lakukan, vektor diubah menjadi matriks, kemudian ditranspose, untuk yang ini yang untuk 100.000, yang ini untuk yang 50.000. Kemudian kita lakukan cross validation. Setelah itu kita lakukan fungsi untuk show histogramnya. Untuk show histogram, ya. Kemudian kita lakukan pembagian data untuk klasifikasinya. Kita lakukan cross validation di sini. Kita bisa lihat untuk yang K sama dengan 5, K sama dengan 5, 90%, K sama dengan 4, hitung 90% juga, K sama dengan 3, 100%, K sama dengan 2, itu juga 100%. Ini yang percobaan K5, ini K4, ini K3, dan ini yang K2. Oke, nah kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa metode Canary-Schreiber atau KNN dengan ekstraksi ciri lokal binary pattern atau LBP ini bisa digunakan untuk klasifikasi pada uang kertas rupiah. Nah, pada 20 data diperoleh akurasi tertinggi yaitu K3 sebesar 90%, dan pada percobaan yang 90 data diperoleh akurasi tertinggi yaitu K2 dan K3 sebesar 100%. Nah, dari sini juga diperoleh kesimpulannya bahwa semakin banyak data maka akan semakin tinggi juga akurasinya. Oke. Kemudian setelah melakukan percobaan ini, saya akan memberikan beberapa saran untuk penelitian ke depannya, yaitu yang pertama menggunakan data citra uang kertas dengan jumlah yang banyak. Yang kedua menggunakan nominal uang yang lebih beragam, sampai 10.000, 20.000, 2.000, 5.000, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan keseluruhan sisi objek yang digunakan, yaitu sisi atas dan sisi bawahnya, kemudian menggunakan dan mengaplikasikannya dengan metode lain. Karena ini saya hanya menggunakan metode Canary-Schreiber seperti itu. Oke, dengan demikian selesailah materi yang akan saya bahas. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.